Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Gio. Nah, kita akan membahas tentang metode pembelajaran daring. Nah, sebelum itu kita lihat persiapan guru ya. Kita bisa melihat di situ ada menyiapkan materinya, ada menyiapkan soal-soalnya, dan hasilnya pun nanti bisa kita lihat dengan di-share di grup kelas masing-masing. Nah, untuk cara pembelajaran daring di SMP Salahuddin, yang pertama kita membutuhkan paket internet, yang kedua kita membutuhkan aplikasi Google Class. Nah, yang pertama kita harus bergabung di Google Class. Yang belum punya aplikasinya segera download ya di Play Store maupun di App Store. Nah, untuk bergabung ke kelas kita tekan tombol plus yang ada di pojok kanan atas. Setelah itu kita klik lagi di gabung ke kelas. Nah, berikutnya kita akan ada kode kelas. Nah, kode kelas itu jangan diisi sembarangan ya. Kita menunggu share dari guru-guru kita. Setelah itu baru kita masukkan. Kalau diisi sembarangan, nantinya bisa aja kita gabung ke kelas lain. Makanya pembelajarannya tidak akan optimal. Yang kedua, yaitu proses pembelajaran dan penugasan. Di sini contohnya kita masuk ke kelas 9D ya. Nah, setelah kita masuk, kita akan bisa melihat tugas-tugas yang menanti kita. Nah, tapi lebih baik kita melihatnya di tugas kelas yang ada di tengah bagian bawah. Karena di awal sini nantinya akan banyak chat-chat dari teman-teman kita, sehingga kita kadang-kadang akan terlewat tugas-tugas. Sedangkan di channel tugas kelas ini kita akan bisa melihat semua tugas-tugas yang baik yang sudah dikerjakan maupun yang belum dikerjakan, sehingga kita lebih tahu. Nah, setelah itu kita klik tugasnya. Nah, di sini ada beberapa bagiannya. Ada judulnya. Nah, yang bawahnya ada esai PCOK minggu kedua. Jadi yang kita klik tugasnya nanti yang bagian bawah ini ya. Jangan salah. Kalau yang ini kita bisa masuk langsung ke aplikasi Google Form-nya. Nah, contohnya di sini nantinya kita akan mengisi nama lengkap, kelas sampai dengan nomor absen. Nah, kita tulis dulu di sini ya. Nama kita Alejandro Da Vinci. Kelas kita dari kelas 9D. Nah, berikutnya nomor absen kita isi juga. Jangan sampai nggak diisi semuanya, harus diisi semua, baru ditekan tombol berikutnya. Nah, di sini bisa kita lihat soal-soalnya. Nah, di sini kan soalnya esai. Kita bisa menemukan soal pilihan ganda, tergantung dari guru kita nantinya memberikan soal apa ya. Jadi kita tunggu saja surprise-nya dari guru-guru kita. Nah, untuk esai kita bisa mengerjakan di jawaban bawahnya. Juga boleh ketika di rumah kita menulis di kertas atau di buku, kita bisa melampirkan file pada contoh di video ini ya. Di situ tekan saja di situ, nanti upload gambarnya pada video ini. Oke? Aku senang belajar bersama adikku. Nantinya jangan lupa ditekan tombol kirim ya, supaya jawaban kita bisa terkirim ke guru kita. Nantinya jangan lupa ditekan tombol kirim ya, supaya jawaban kita bisa terkirim ke guru kita. Nah, di SMP Salahuddin ini juga tidak hanya mengisi soal-soal seperti ini aja, tidak mulu-mulu mengisi jawaban ABC saja. Kadang-kadang di pembelajaran kita tugasnya itu beraneka ragam.
Bisa aja kita akan membuat karya-karya sebagai ini. Nah, kita membuat kreasi boneka, kreasi makanan, bahkan sampai olahraga pun divideokan seperti senam yang ada di samping ini. Kita senam bareng dengan orang tua juga bisa. Itu termasuk di penugasan kita. Akhirnya kita bisa hidup sehat. Nah, karena ini masih musim pandemi, semoga kita tetap sehat selalu ya. Sampai jumpa di SMP Salahuddin. Dadah. Wiyata Mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Sekolah merupakan tempat penyelenggaraan belajar mengajar dan mengembangkan berbagai nilai, pengetahuan, dan teknologi. Kepala sekolah, guru, orang tua, warga sekolah, dan masyarakat berperan serta dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana yang dinamis. Pramuka. Kata pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang memiliki arti orang muda yang suka berkarya. Dengan pramuka, kalian menjadi pribadi yang bertakwa, peduli lingkungan, berjiwa Pancasila, bekerja sama, suka menolong, ceria, hemat, disiplin, tanggung jawab, sopan santun dalam berkata dan bertindak. SMP Salahuddin juga memiliki kegiatan ekstrakurikuler wajib yang harus diikuti oleh peserta didik kelas 7 dan 8, yaitu pramuka, yang dilaksanakan pada hari Rabu. Peserta didik SMP Salahuddin bisa berpartisipasi sebagai regu inti, yaitu Gundala SMP Salahuddin. 3. Kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesadaran berbangsa dan bernegara mempunyai makna bahwa individu yang hidup dan terikat dalam kaidah dan naungan di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus mempunyai sikap dan perilaku yang tumbuh dari kemauan diri yang dilandasi keikhlasan atau kerelaan bertindak demi kebaikan bangsa dan negara. Kesadaran bela negara adalah di mana kita berupaya untuk mempertahankan negara kita dari ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup bermasyarakat yang berdasarkan atas cinta tanah air. 4. Cara belajar efektif. Belajar efektif adalah proses belajar mengajar yang berhasil guna dan proses pembelajaran itu mampu memberikan kualitas yang lebih baik serta dapat memberikan perubahan perilaku dan dapat diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hasil dari pembelajaran itu dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. 5. Pendidikan karakter. Secara sederhana, pendidikan karakter adalah suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang inti. Cinta kepada Tuhan dan segenap ciptaannya, jujur, sopan santun, percaya diri, tidak tawuran, tidak memakai narkoba, tidak mengkonsumsi miras, dan tidak berperilaku seks bebas, dan sebagainya, merupakan hasil dari pendidikan karakter yang baik. 6. Tata krama siswa. Tata krama siswa terdiri atas kata tata dan krama. Tata berarti adat, aturan, norma, dan peraturan. Sedangkan krama berarti sopan santun, kebiasaan sopan santun, dan tata krama telah menjadi bagian dari pergaulan sehari-hari. Contoh penerapan tata krama di sekolah meliputi 3S: senyum, sapa, salam kepada guru, karyawan sekolah, dan teman-teman. 7. Kurikulum 2013.
Dalam kurikulum 2013, terdapat 3 tahap pelaksanaan pembelajaran, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Guru mengingat kembali motivasi hubungan materi dengan kehidupan sehari-hari, pemberian materi, tanya jawab, pemberian tugas, aspek penilaian terdiri dari pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku, dan remedi atau pengayaan. 8. Pembinaan mental agama di sekolah. Pendidikan agama adalah unsur terpenting dalam pendidikan moral dan pembinaan mental. Pendidikan moral yang paling baik sebenarnya terdapat dalam agama, karena nilai-nilai moral yang paling baik sebenarnya terdapat dalam agama. Sholat duha, sholat duhur berjamaah, bina karakter dengan membaca hadis-hadis, istighosah, tahfiz, dan peringatan hari besar Islam merupakan contoh kegiatan pembinaan agama di sekolah.